ketemu rezekinya, berarti santri itu ada kekurangannya waktu di pondok dulu. Harusnya santri pulang dari pondok 40 tahun sudah kelihatan ekonominya. Apa yang dimaksud oleh sambutan tadi itu loh, sambutan dari alumni tadi, itu yang dimaksudkan. Tapi kepanjangan dia, saya sampai ngantuk-ngantuk gitu loh Bapak Ibu. Iya, panjang teuing atau kebagian saya ngantuk gitu loh. Saya kebetulan supirnya nyopir sorangan ngantuk gitu loh. Jangan ya. Kemarin saya ceramah di tempat Pak Lurah, Bapak Ibu, Masya Allah, mobil saya bannya lepas belah. Masya Allah, kumaha ya jadi ceramah, Masya Allah, ditulung sama Abah Ceker, rambut gondrong yang paling ganteng di dunia ini. Masya Allah, supirnya dibawa dia, Masya Allah, yang rambutnya kalau ketiap angin ser gitu, Masya Allah, dia ngebut, bayangkan dari sini sampai sana cuma 52 menit. Mantap pokoknya, terbang pokoknya. Dia tenang, saya punya ten, saya tuang ten dulu aja, gitu. Saya pencet sampai cepat Bapak Ibu, tidak telat. Bahkan kita bisa ikut waktu dari awal pengajian dipanjang naik ke atas ke seluruh ke Subhan itu tidak ketinggalan acaranya. Subhanallah, itulah santri. Santri itu harus serba bisa. Masak bisa, nyuci bisa, gosok bisa, ladang bisa, kantor bisa, harus sudah bisa Bapak Ibu. Masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu karakter apa, pekerjaan apa nanti akan kita geluti. Ya, artinya saya mau jadi apa kan nggak tahu. Saya harus dari pondok itu, makanya saya dari pondok kan bingung saya. Udah jadi naon. Kelemahan orang pondok, satu, mau bergaul di luar agak canggung. Kenapa? Karena biasanya kawan bicaranya tidak balance, kawan bicaranya tidak sekufu ya. Kalau keluar dari pondok itu, kalau punya kawan taman SMA, kita ngomong nggak seimbang gitu loh. Jadi makanya nggak nyaman anak santri itu kalau bergaul di luar, agak nggak nyaman. Makanya jeleknya santri kalau di pondok pengen pulang, di rumah pengen kesini gitu loh. Cuma tai giginya aja yang banyak itu loh. Iya, di pondok pengen pulang, di rumah pengen kesini. Kenapa? Karena nggak ketemu kawan-kawan yang bisa diajak ngobrol, tuh nggak ketemu di kampung itu. Jadi santri itu kelemahannya seperti itu Bapak Ibu. Makanya hati-hati orang tua, kalau anaknya rewel, biasanya nyantri itu rewel sampai 2 tahun, selesai. Kalau udah 2 tahun aman, tapi 2 tahun memang rewel betul. Nangislah, inilah, sempaknya jatuh, hilang. Sempak yang jadi masalah itu loh. Kalau putri kehilangan segitiga biru itu biasanya itu loh. Dan putra yang sering maling sempak putri biasanya. Katanya obat jerawat. Saya dulu kalau lagi ronda gitu loh, maling sepak putri itu, katanya obat jerawat. Dia nggak tahu itu dari mana pula halusinasi itu tumbuh gitu loh. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, jadi begitulah yang namanya santri itu. Jadi santri itu orang yang harus tahan banting, harus betul-betul kuat. Almarhum itu betul cocok saya Bapak Ibu, cocok Bapak Ibu. Saya kan pegawai negeri ya, tapi pekerjaan hidup tuh nggak ketemu apa kerjaan saya. Tapi saya itu dari tidur sampai tidur tuh nggak pernah mau berhenti saya. Bapak Ibu bayangkan, orang ngelas saya datang, Pak bisa nggak saya mau ikut belajar ngelas? Oh nggak digaji, tapi bukan masalah gaji, penting saya bisa belajar. Saya bantu mereka, saya ngelas. Lalu ada lagi orang jahit, saya ikut jahit. Ikut bahan perangkaian, saya ikut. Perangkai bunga plastik, saya ikut. Ada lagi orang kosmetik, kalau zaman dulu ya, saya ikut. Ada orang belajar ini, saya ikut Bapak Ibu. Saya waktu masuk pondok, saya kelas 1 Z. Kelas 1 Z masuk pondok itu. Tapi naik kelas 2A. Mantap. Saya harus melepaskan 837 untuk bisa naik kelas 2A. Tuh Bapak Ibu bayangkan. Padahal saya tadinya ngaji kan. Namanya saya sekolah di kampung, ngaji kampung. Innal ladzina kafaru, mulut ngomong tapi yang ditunjuk yang mana nggak jelas itu. Iya, itu jeleknya sorogan tuh gitu loh Pak. Mulut kita ngapal tapi tangannya ditunjuk, mana yang nun mana yang wong, nggak jelas itu. Itu ngaji zaman dulu tuh begitu Bapak Ibu. Saya masuk pondok itu dapat kelas 1 Z. Bayangkan Pak. Terus saya ya itu tadi udah pendek. Kang Momoy saya gak sapalat letak di Baledo letak sama. Oh staf teto aja sampai kepala gue berdebak pening kepala gue woi ada kau berdentang tu lah kepala lah benjol kan lu pening kepala nak balik talang padang siram makam berenjol ke dia waduh kebak kita kuno ku kan benjol tapi nya ketahan gawah gitu.
Iya, karena memang sudah nasib saya gitu. Iya, namanya pendek di teke, yang nekek gini, gini gitu lah. Ingat ya, saya akan suka nekek kepala orang, nanti akan diputuskan antara leher dengan badannya itu, dimaksa nanti. Awas itu, jangan main. Terutama udah retak. Apa-apa sok lugu bener dia itu. Padahal sudah malaikat catat CCTV itu tidak akan lepas dari kontrol Allah gitu loh. Awas santri-santri itu Bapak Ibu. Makanya santri-santri saya ingatkan, kalau kamu jemur biar sempak mau nggak hilang, jemurnya di bawah anduk. Jadi sempak tutup pakai anduk, nggak kelihatan, nggak hilang nggak itu. Iya, karena juga nggak kejam angin, cuma lambat keringnya gitu loh. Saya gitu kalau jemur dulu Bapak Ibu. Jadi saya nggak betah tahun pertama, saya nggak betah pulang kampung. Saya pernah minggat loncat pagar 4 meter, loncat, koper saya pecah. Bapak saya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kenapa pulang? Libur. Saya katakan, oh, libur kan Ramadan, dia nggak tahu suruh libur, pulang. Saya katakan, tapi bapak saya curiga, koper saya pecah. Hanya bapak saya nunggu kirim surat baru besoknya sampai. Ternyata saya kabur, langsung saya distrap, kaki naik sebelah, gantung kenceng, panci. Karena saya bilang ngomong makan nggak enak. Panci, katel, sabar baskom, bokok, digantung ke di bawah kemana. Masya Allah Bapak Ibu, aku nemen disiksa kalau orang tua aku disiksa gitu, Masya Allah Bapak Ibu. Gini kan, saya berdiri di sebelah kaki. Apa kata bapak saya? Siapa yang nolong dia? Pecah palanya. Kata bapak saya, ingat kamu Mas itu namanya Aminah, ingat kamu pun walaupun bela enggak akan aman, hilang pala kamu. Kata bapak saya, serigala bapak saya itu. Tapi tidak berbulu domba dia. Galak betul Bu, kata mak saya, makanya kamu tuh ke pondok aja, nanti mak kasih sambal kacang sama sambal teri itu banyak-banyak biar tahan sebulan, nanti besok kirim lagi. Udah nanti diam-diam, nanti mak kasih uang tambah, tapi jangan cerita, hilang pala mak nanti kamu kalau cerita itu. Saya dapat subsidi dana dari IMF, makanya aman saya pada saat itu Bapak Ibu. Baliklah lagi saya ke pondok. Di pondok nggak betah lagi, saya disetrap, dihukum, dipalak, dibota, suruh jemur tengah matahari, suruh nyuci 80 WC. Mampus saya Bapak Ibu. Baru sekolah jam 10:30, baru bisa sekolah Bapak Ibu. Masya Allah, terus saya mikir kalau saya begini terus, kapan selesai dengan saya? Hanya saya mulai berpikir, saya merenung, alhamdulillah saya semenjak mau naik, tinggal 2 bulan lagi mau naik, saya merekat terbaik. Saya di kelas 2, 17 juara saya pegang. Juara puisi juara 1 kabupaten, naik provinsi. Pidato juara 1, ngelawak juara 1, tari juara 1, pramuka juara 1, PBB itu baris-baris ya, juara 1, saya 17 juara 1. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. 17 saya. Jadi kalau ada guru nikah kayak gini, panggung gembira, drama dari saya, tarian dari saya, sampai jaipong, tari piring, tari lilin, semua saya pegang itu Bapak Ibu. Makanya nama saya terkenal waktu di pondok. Saya kelas yang paling terkenal itu kelas 1 Aliyah, terkenal karena semua itu berbalik ke saya. Yang dulu saya tidak apa-apa, semangat saya timbul setelah kepala saya botak disuruh bersihkan WC 80 gitu. Berubah mikir saya Bapak. Semenjak itulah berubah. Saya jujur masuk pondok dipaksa dan saya tidak mau. Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu yang ada di sini juga kalau ngeliat anak yang masih nangis tuh jangan kamu cemen nangis, jangan begitu Pak, karena namanya perasaan melepaskan lingkungan keluarga dengan lingkungan sekolah itu kan bukan hal yang mudah. Apalagi di pondok saya dulu kan makan tuh pasir semua, bisa untuk fondasi batu-batunya itu loh. Bapak Ibu makan tuh cuma samploan lek mangan coba. Masya Allah Bapak Ibu menderitanya tahun 75 saya masuk pondok, keluar 87. Bapak Ibu, berapa puluh, makanya kalau mau nyantri yang benar tuh minimal 12 tahun sebenarnya baru akan mumpuni. Jadi adik-adik sebenarnya ini yang menjadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang menjadi harapan kita semua. Ini kayak Pak Samsul jadi wakil bupati, kakak saya yang paling tua jadi wakil bupati Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu. Saya pernah ditawarkan juga jadi bupati, saya nggak maulah, jadi ustadz biasa gini aja Bapak Ibu. Jadi saya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya Bapak Ibu, saya ke Mekah itu kan waktu saya melihat orang jatuh saya tolong, orang yang melontar sarungnya lepas ihram bujur kemana-mana coba saya angkat saya tolong. Pernah orang Turki jatuh ya Bu, kain ihramnya lepas, itu putih persis kayak ayam brol, saya tutup kayak gitu, saya atas tutup istighfar saya bilang lima saya bilang udah saya ini saya rangkul kasih kain ihram, saya tutup, saya balut lagi, saya inikan lagi.
Saya masih nolong orang Turki yang gede-gede, gemuk-gemuk, aman. Tapi pas orang dari Ethiopia jatuh, bingung saya. Ya boy, ini mana hidung, mana harupna, mana tukangna, gitu Bapak Ibu. Saya tolong juga Bapak Ibu, saya tutup. Hanya ketika saya menolong orang itulah saya dilihat orang nolong-nolong itu. Tadi saya pegawai negeri ya, judulnya. Ketika saya nolong-nolong, hanya apa? Pak Ustadz, saya lihat tidak pernah berhenti bantuin orang, makan orang, nyuapin orang, nyebokin orang. Tolong Pak Ustadz, tahun depan mak saya mau berangkat haji dan bapak saya. Pak Ustadz yang bimbing, nanti saya bantu biaya. Pak Ustadz, tolong ya Pak Ustadz, saya mau berangkatkan haji anak saya. Tolong Pak Ustadz bimbing anak saya, nanti saya akan bantu biaya. Maka semenjak tahun 2000 saya bimbing haji sampai sekarang 2020. Jadi 23 kali saya mendampingi haji dengan jamaah. Itulah Allah ajarkan saya untuk ketemu kehidupan saya ada dengan pengabdian kepada umat. Ketemu rupanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya sudah umur udah 287 kali Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, jadi inilah buah kerja keras kita. Hidup saat ini. Tepuk tangan dong buat santri semua ya. Harus bangkit. Harus betul-betul bangkit. Karena kesempatan tidak banyak waktunya. Kalau kamu menung terus, kalau kamu ngelamun terus, maka kamu tidak akan pernah jadi orang. Laisal fatan ladzi yakunu kanal abi balil fatal ba. Anaza. Nih, nih saya. Bangkit Anda, jangan merasa terpuruk. Hafalkan surat-surat muhkamat, hafalkan surat-surat pendek yang penting. Mulai Anda mengkaji terus, belajar dengan sempurna. Insya Allah di masyarakat Anda akan lebih bermanfaat dibandingkan orang-orang yang tidak pernah belajar di pondok. Allahumma bagi Bapak Ibu yang merasa anaknya di pondok, berkah rezekinya. Dan saya doakan Bapak Ibu tidak meninggal sebelum Allah berikan terkabul semua apa yang dicita-citakan oleh Allah akan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi inilah kehidupan. Jangan pernah pantang. Adik-adik, saya pernah diusir bapak saya karena nikah. Saya semester 7 itu udah nikah, diusir sama bapak saya. Saya kerja di rumah sakit Islam, tukang sapu. Jalan kaki saya dari Natal sampai ke Labuan Ratu. Jalan kaki 1,5 tahun kuliah. 1,5 tahun saya kuliah jalan kaki. Tahun 90 saya lulus, dapat peringkat terbaik 3,99. Barulah bapak saya negur lagi setelah dapat IP terbaik. 3 tahun 2 tahun loh Pak saya nggak ditegur. Saya udah punya anak 1. Kata anak waktu saya mau pamit mau wisuda, kata bapak saya, budak saya tak, budak melayani, banget nanti gak orang, ada bapak teh akina. Gitu. Dirangkul bapak saya, barulah 3 tahun 2 tahun hampir 3 tahun ya Bu yang nggak ditegur saya. Ketika saya ditegur bapak saya wisuda, saya sudah kebangun rumah. Dari mana saya rumah itu? Saya ngurus ayam. Saya kerja di rumah sakit Islam dengan gaji yang paling rendah 20.000. Orang udah 45 paling rendah, saya lebih rendah, cuma separuhnya 20.000. Kuliah jalan kaki Bapak Ibu. Saya kuliah itu kan pagi sore karena nilainya alhamdulillah di atas 35. Artinya apa Bapak kalau kuliah itu? Saya kalau orang jual pisang itu kan beli pisang 1 tandang, pisang yang ujung kan dibuang. Itu saya ambil, saya rebus. Untuk apa? Untuk makan. Karena kan nggak jelas rasanya. Dibilang manis enggak, dibilang enggak ya manis karena sudah anu ujungnya itu. Itulah untuk sanggup saya makan. Dulu kan belum ada botol aqua ya Bu, saya mungut plastik di tempat sampah. Dari mana karetnya? Bekas rambut istri saya. Kuliah bawa, saya kalau bawa tas gini, kenapa? Takut bobos, plastik, biar buku saya. Bayangkan Bapak Ibu, saya pertama tahun 91 ngajar agama di Unila. Terus Bapak Ibu, akhirnya saya dapat 20 tempat bekerja, dan akhirnya tetaplah saya jadi buruman PK pada saat itu. Jadi kalau bicara sejarah, semualah pondok. Kalau tanpa pondok, saya yakin saya tidak bisa seperti ini. Tepuk tangan dong buat pesantren itu ya. Al-Falah, semoga bisa menciptakan generasi-generasi terbaik. Ini harapan saya. Jadi adik-adik sekali lagi tidak ada saatnya lagi. Laukana nurul ilmu yudilku bil munah, maka buka fi bariatil jahil. Kalau kamu cuma hanya menung, saya akan jadi orang berhasil. Tidak mungkin. Kerja keras. Adik-adik bayangkan saya untuk haji kedua aja saya dorong orang semalam 4 kali. Dorong orang 4 kali, 1 kali putaran tahun 1 kilo, 1 orang 14 kilo ditambah ke hotel 6 kilo, jadi minimal 24 kilo saya dorong 1 orang. Saya sampai 5 kali dorong orang 1 malam. Awak bayangkan Bapak Ibu, berapa ratus kilo. Kayaknya kalau yang kurus, kalau dorongnya gemuk mencret, bayangkan Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, jadi adik-adik mulailah kibarkan saya bahwa kamu perintis tapi bukan kamu penikmat. Pak Samsul ya, kalau Pak Samsul jadi wakil bupati, hati-hati dengan anak kita. Kita perintis pengorbanan dari santri jadi wakil bupati, tapi anak kita yang menikmati hasil kerja keras kita. Jadi anak-anak kalian harus jadi perintis, bukan penikmat. Harus perintis, karena perintis akan mempropori semua kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, almarhum itu Bapak Ibu begitu.
Tapi kalau meninggal tua apa ruginya? Sakit-sakitan. Waktu kita sakit ini anak kita oke, tapi menantu belum tentu. Batuk deh, itu hati batuk deh. Menantu kita itu. Betul nggak Bu? Iya, kita sakit, anak kita nerima batuk. Kadang-kadang menantu kita malah telaten mulu, anak kita kumat. Yang namanya sudah tua kan, hujan di luar, kita nggak kena akses loh, tapi malah masuk angin. Padahal kan kita nggak hujan-hujanan. Itu herannya kalau sudah tua kan gitu. Kenapa? Speednya udah dor. Kalau orang masih muda, maaf ya Pak, saya pernah naik motor sampai 12 jam. Sehari saya 12 jam muter. Saya semalam itu naik motor, kecuali tidur aja dengan sholat. Saya muter sehari Pak, naik motor itu. Nggak pernah masuk angin. Tapi kalau sudah tua, hujan di luar masuk angin. Kenapa? Ya faktor U. Kalau sudah faktor U itu dikit-dikit. Naon apa? Masuk angin. Kalau nggak hujan-hujanan. Faktor U. Hati-hati Bapak Ibu, faktor U itu. Jadi makanya kalau sudah tua itu sedihnya. Kadang-kadang Bapak Ibu, makanya hati-hati sebagai mertua-mertua, jangan galak betul sama menantu. Awas tuh ada mertua galak. Waktu pertama nikah, pernah anak saya yang paling tua bawa cewek nggak pakai jilbab. Ya bayangkan aja, saya ustaz, dia pun sudah haji. Anak saya itu yang paling tua itu kelas 2 SMA udah haji, kelas 3 SMA bawa cewek nggak pakai jilbab, rambutnya merah. Curhatnya udah sah lupas. Datang ke rumah, Assalamualaikum. Kata anak saya, Waalaikumsalam. Saya kaget, aduh, dalam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Punya menantu kayak gini apa kata dunia. Itu saya bilang, Salim. Saya bilang, Salim. Siapa nih cantik bener Bang? Saya bilang, kan anaknya ini Pak Labuan Ratu, SMA 12. Oh, cantik bener lah. Dalam hati kayak mercon. Kita orang tua harus profesional. Kenapa? Takutnya jadi menantu, kita menunjukkan ketidaksukaan kita. Awas loh. Kamu siapa? Ingat ya, anak saya Ustaz. Jangan sampai kamu dekat sama anak saya. Saya malu punya menantu rambutnya merah. Kalau bapak ada gitu apa katanya? Ya Pak, maaf. Ketika jadi menantu apa? Ingat kamu ngomong apa? Saya dibilang kuda liar. Tunggu dia. Pas kita sakit apa katanya? Dek, tolong ya Dek, obat bapak jangan lupa. Ya, aman. Berangkatlah nggak apa-apa. Matilah kamu itu. Dulu kamu nggak suka sama saya. Udah deh obat bapak, udah tak kasih obatnya. Padahal enggak, biar mati kita Bapak Ibu. Hati-hati, dendam menantu akan timbul ketika tidak suka. Makanya jadi orang tua harus profesional. Kalau Anda mau tahu siapa yang paling profesional di hidup itu dua. Satu pramugari, dua pegawai bank. Makanya cewek-cewek dari pondok pramugari apa-apa. Kamu dari sini alia, kamu langsung keluar. Asal bahasa Inggris kamu kursus, terus tinggi kamu di atas 167, kamu ikutlah jadi pramugari. Tapi kalau pendek-pendek kayak saya nggak bisa lah, masa jadi pramugari mau loncat-loncat menutup apa sih apa kabin di atas itu nggak bisa, harus tinggi bahasa Inggris kamu. Kenapa ada 8 maskapai yang membutuhkan cewek-cewek berjilbab? Apa itu? Turkish, Malaysia Airlines, Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Yaman, Qatar, Emirat. Jadi Bapak Ibu ada 8 sampai 9 maskapai yang membutuhkan cewek berjilbab. Jadi jilbab nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu. Jadi coba ada pramugari. Dia kan pramugari itu. Bapak Ibu, what do you need? I need to order. Oke? Dia ambil air. This water. This water. Oke? Thank you. Pas dia pergi, terus saya tanya, kok ini loh? Saya ada pramugari dari Zimbabwe. Bayangkan bibirnya kayak impe-impe. Rambutnya kayak mie gelas gitu loh. Rambutnya tinggi benar. Saya tanya, kok ini loh? Berapa tingginya? 188. Tinggi Pak, hati tinggi juga, bibirnya kayak pempek, gede gitu loh. Bayangkan, ternyata pramugari tidak harus cantik, yang penting tinggi dan bahasa Inggris. Jelek-jelek sekarang nggak masalah, karena kalau orang pintar, orang luas tuh ngikuti semuanya. Dulu kan namanya pegawai bank wajib cantik, sekarang enggak. Cerdas, cepat, cekatan, ramah. Bapak Ibu harus cantik lagi, karena cantik bisa dipoles loh, cantik bisa dipoles punyai. Sekarang cantik dipoles lah. Saya pernah kursus kecantikan, tahu nggak? Membuat hidung mancung itu gampang. Poles dulu Prada, pakai dasar, udah tuh kasih dia warna make up, kasih warna coklat ini, kasih warna terang, tengah-tengah. Padahal hidungnya pesek, nggak karu-karuan itu. Terus bagaimana bibir itu biar kelihatannya tipis, sensual, kan bibirnya double itu. Kasih foundation dulu, kasih lipstick warna agak gelap, kasih pink tengah-tengah dalamnya. Kelihatan sensual, padahal double kayak pempek itu. Saya belajar juga bisa dibohongi Bapak Ibu. Belajar Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, jadi pramugari itu Masya Allah. Coba pramugari haji kan, perhatikan pramugari haji. Apa dia bilang, kata Bapak tuh lewat tuh, Dek, saya kopi. Ada orang Semendo kan dari Tanah Padang. Kopi.
sebentar Bapak dijaga makan dulu ya, karena sebentar ya Pak, habis makan baru Bapak minum kopi sebentar. Tapi ini di dalam ibu istri Bapak kan? Oh iya, ini istri saya. Oh iya, kalau gitu ibu dulu ya Pak, takut nanti tersampar makanan Bapak. Untuk ibu yang sebelah kanan, ibu mau nasi ayam, nasi kambing? Oh baik, saya ambil. Udah ambil lagi. Ibu mau jus, mau ini jeruk ya Bu, baik, pakai es tidak, saya ambil. Ibu ada teh, kopi, mau kopi? Kopi ya. Udah selesai tuh, selesai makan. Saya kopi. Sebentar Bapak ya, bentar Bapak ya. Ibu dulu ya Pak. Udah tuh, selesai. Ada lagi Bu? Baik, selamat menikmati. Saya kopi. Oh Bapak kopi, sebentar ya Pak. Makannya dulu. Karena lihat kopi. Oh udah kalau gitu Bapak boleh ngopi dulu. Oh, saya ambil kopi. Si kopi langsungnya. Tadi minum ya. Kok pahit? Bapak ini bawahnya gula. Ini gula Bapak. Yang dibungkus di gula ada 3 macam. 1 ini, 2 jagung, 3 manis betul. Bapak pilih. Coba kalau lihat kopi. Baca Pak, gula. Baca. Kapak kopi, baca gula. Ini yang kecil bukan gula telinga, sendok. Baca. Kalau pramugari ngamuk kayak gitu tutup maskapai. Tapi dia ramah. Ada lagi Bapak, kopinya mau tambah? Baik. Nah, silakan Bapak ya nikmati. Bapak baik, saya ke belakang dulu ya, selamat menikmati. Pramugari ramah, padahal Masya Allah selesai. Tahu nggak pramugari perempuan itu jelek, makanya Nyai, Bu Nyai ya, santriwati itu kelihatannya aja pemalu. Kalau ada bapak kan ngeliat anaknya kan, ayo deh silakan dimakan, dibawakan kelanting itu ya. Iya makasih. Soalnya saya karena pernah itu. Oh, makasih. Kalau bapaknya pergi langsung habis kelanting dimakan itu loh. Santriwati itu kelihatannya aja sebenarnya nggak hawa-hawa sebenarnya tuh, tapi dia pintar menyembunyikan. Ini santriwan biar tahu tuh. Perempuan tuh sama dengan laki-laki, ada rasa senang juga sama lanang, tapi malu, nunduk aja dia. Iya ada rasa, dakduk ada dia. Makanya ciri santriwati lagi mabok kasmaran sering warawiri. Itu kan ada yang dicari laki-laki di sekitar itu. Kalau ada perempuan tuh warawiri itu ada yang dicari itu laki-laki. Coba nunduk dia, kemana? Kalau sengaja pengen ditegur, kalau nggak negur, nah untuk negur geningan itu putri itu. Itulah saya pernah, soalnya anak saya di pesantren, saya bawa jeruk, bawa duku, bawa apa, ayo dek makan deh, ayo makan. Nggak Pak, makasih Pak, makasih itu. Saya pulang lagi karena kunci mobil ketinggalan, langsung habis jeruk sama duku itu. Semenjak itulah saya tahu ternyata serigala juga putri. Jadi putri itu dia pintar menyembunyikan. Makanya maaf adik-adik, makanya laki-laki itu kayak yang jago kan. Makanya laki-laki itu kalau ada rasa suka, jangan nampak-nampakkan betul si perempuan biar tidak besar kepala. Tidak cewek cantik kayak jago, kesek. Udah menceng aja, kesek itu. Ya, jadi kalau cewek cantik biasa aja, biar ceweknya itu nggak kelihatan betul jadi besar kepala, gitu loh. Cewek itu, jadi makanya rasa suka kita itu disembunyikan. Itulah kata karakter orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi adik-adik sekalian, jadi Rismawan, Rismawati, adik-adik santriwan, santriwati, dipahami betul inilah karakter kehidupan. Perbedaannya tadi. Makanya Bapak Ibu dari karakter usia ya memang dibedakan. Bapak Ibu usia Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Siti Hawa ada yang bilang 670, ada yang bilang 831 tahun. Bapak Ibu, Adam sama Hawa interval usianya begitu. Adam sama Hawa selisih tinggi badannya berapa? 3 meter kok Bapak Ibu. Siti Hawa tumbuh dari dagu sampai kubur-kubur berapa panjang kepalanya? 3 meter. Ternyata Siti Hawa dari pangkal dagu ke pangkal leher 1 meter. Ternyata lehernya 1 meter panjang leher Siti Hawa tuh. Siti Hawa rambutnya sebahu sama dengan 4 meternya kita. Jarak antara mata sama mata 5 hasta. Jadi bayangkan, Nabi Adam kakinya panjang luas, kaki dari ujung telapak sampai ke mata kaki 7 meter panjang kakinya. Bayangkan 7 meter sini ke situ, 7 meter. Makanya laut waktu Nabi Adam pisahkan, Hawa, lari Bapak Ibu. Hawa tuh Adam di India, Hawa dijejak lari ke Sri Lanka. Makanya adik-adik jangan ke Sri Lanka ya. Sri Lanka sebelah kanan ubur, sebelah kiri itu ada apa kayak batu gitu, ada telapak kaki tinggal separuh. Kaki siapa? Nabi Adam. Hampir 230 cm panjang kakinya Bapak Ibu. Tapi waktu itu kan ada tsunami, hilang separuh. Main ke sana adik-adik. Nanti makanya saya doakan adik-adik bisa ada sampai 230 negara kalian nanti bisa kunjungi. Allahumma. Iya, semangat deh. Semangat, saya baru dapat berapa? 68 negara. Ayo adik-adik semangat, bisa. Maka saya katakan tadi jangan mudah melenung di pondok Merang, tapi kerja keras.
belajar terus, belajar terus. Adanya apapun nggak ada yang kalau kita dekati akan bisa, Bapak Ibu. Saya jujur Bapak Ibu, saya ini IPS sebenarnya. Saya itu IPS Pak Samsul, saya itu IPS bukan IPA, saya IPS. Tapi saya pantang nyerah. Saya pantang nyerah Pak, saya IPS. Saya ingat betul waktu SD. Guru matematik itu Pak Mujinan. Galak betul. Makanya Bapak Ibu yang merasa ngajar matematik di pesantren ini Al-Falah, ingatkan itu. Kalau guru ngajarkan matematik itu kalau dengan wajah yang garang, anak akan tambah jauh. Kalau materi pelajaran dikemas menjadi indah, anak yang tidak suka jadi suka, gitu. Makanya guru matematik harus insensi namanya. Saya ini pengawas, soalnya pengawas ini. Jadi Bapak Ibu, jadi seorang guru yang baik itu adalah bisa insensi, memadukan materi. Makanya guru-guru yang ada di sini, kalau ngajar tuh jangan tegang betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa nak? Ada PR Pak, banyak benar gini-gini. Oke, banyak PR apa aja itu? Coba lihat dulu Bapak. Oh, ini PR ini ya, coba. Ini apa aja soalnya? Dikerjain belum? Belum. Ayo kerjakan dulu kalau gitu. Satu soal yuk kita bahas dulu. Siapa yang paling pintar matematik? Suruh maju ke depan. Kita dengan anak-anak yang penting pendekatan dulu agar hatinya diambil. Ada guru yang tegang-tegang sama murid. Nggak akan disukai guru-guru ini. Memang guru itu harus betul-betul bisa membuka wawasan dan hati anak-anak. Makanya guru yang pintar itu luar biasa. Anak-anak ya. Yang namanya citra kehidupan sama lah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, jadi makanya Bapak Ibu jadi itulah, jadi seorang guru itu yajibu ayakuna mudarris ayakuna abah. Guru itu harus jadi orang tua, betul-betul orang tua, ngayomi. Jadi anak-anak saya ingat betul Pak Muji itu ngajar matematik itu anak betul. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam, kata anaknya. Terus Pak ada kakak nih Pak, kata anaknya. Satu umur 4 tahun kalau nggak salah, satu umur 1,5 tahun. Udah tuh, siapa? Ya nih Pak, apa kata dia? Ada apa ya? Mau belajar matematik Pak, kan ujian udah tinggal 7 hari lagi, seminggu lagi. Sebentar, udah buat kopi. Oh iya Pak, silakan. Udah gitu, itu namanya kuasa Allah ya Dek ya, karena memang kita niat mau belajar. Kok dilarang anaknya Pak Muji tadi kan dua laki-laki, yang kecil itu berak di celana, ini. Abon zaman bahulanya Bu dipantopkan dipasang bambu ya Bu di pintu tuh biar anak nggak nyebrang nggak jatuh dipasang bambu kan. Zaman bahula apa nguyur kan pakai awin diputer teh kan Pak muter zaman kita ibu-ibu zaman dulu kan Bu rambutnya dikeriting pakai apa singkong itu loh keriting. Ya Pak ya zaman bahula mah ya Allah bapak-bapak mainannya apa itu loh daun jeruk itu. Untuk daun jeruk main renang dari bekas botol bekas kaleng dencis itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi saya udah gitu aja apa Bapak Ibu anaknya berak Papa ada tidak lo buat kopi. Memang galak betul Pak Muji itu kayak Fir'aun, galak betul dia tuh. Coba hati itu lah. Udah gitu, itulah kuasa Allah ya Bu. Saya angkat anaknya Pak Muji yang berak tadi yang setahun 4 bulan atau 2 bulan. Saya angkat taruh di WC. Zaman dulu ya Bu, sumurnya itu pakai itu loh Bu, pakai genter dikikun, asup kan kacai gitu kan gitu loh. Jadi situ kan pakai bambu-bambu juga Bapak Ibu. Nah, saya suruh berdiri anak itu. Berdiri, saya lepas ininya, saya ambil air, saya siram pelan-pelan. Tapi celananya saya taruh di pojok ya. Taruh pojok, cuci. Selesai cuci, saya ini lagi. Bapak Ibu udah bersih. Udah siapa abangnya? Abangnya ada celana ya? Oh iya, ambil. Ini celana, pakai celananya saya taruh lagi. Udah tuh apa tugas saya? Kan nyuci tainya tadi Bu. Tainya itu dalam dulu mana ada ini singkat, pakai tepes. Oh digitukan, pakai tepes tai itu diginikin, disiram pakai air giniin lagi. Udah bersih baru saya kasih sabun batangan. Kan zaman dulu ya Bu ya. Saya lagi nyuci. Apa kata Pak Muji? Kamu lagi apa? Nyuci Pak. Yang nyuci anak saya siapa? Saya Pak. Ingat Mbak Yani, kamu tidak boleh pulang. Sampai kapanpun nggak usah pulang. Kamu belajar dengan saya, makan dengan saya. Kalau tidak 9, jangan sebut nama saya. Muji. Dalam hatiku, mantap. Saya semenjak belajar matematik dengan saya dapat juara umum sekecamatan Sumberjaya. Jadi saya dari SD udah kerja keras Pak, betul-betul kerja keras gitu loh adik-adik. Jadi kamu tuh jangan dikit-dikit ngeluh. Saya karena punya anak di pondok tuh, saya sedih Pak. Anak saya paling tua saya antar ke Jawa Timur pesantren. Saya tanya Pak Kiai, nopo malih sing dereng Pak Kiai? Oh nek sakit tumpas niki, onje Pak. Udah beres saya habis 37 juta. Saya pulang ke rumah, belum sampai rumah anak saya sudah di pintu. Sakit hati sama anak-anak itu. Makanya pepatah Jawa mengatakan anak boten ninggal kelancaran pun si miliki itu. Saya nggak suka dengan pepatah gitu. Kenapa Pak? Saya di pondok 12 tahun, tapi anak saya baru diantar ke pondok. Saya belum sampai rumah, anak saya sudah di pintu.
Bapak nggak sakit hati, kata Pak. Tidak selamanya. Makanya orang tua sekarang juga harus melek matanya. Jadi orang tua, bapak yang harus melek Pak mata kita. Karena anak kita sekarang apa Pak? Tawuran, geng motor, narkoba, banyak yang menyikut-nyikut anak kita itu. Bapak Ibu, yang putri itu kehamilan duluan, kehancuran masa depan, banyak masalah. Makanya anak-anak kita terus diawasi. Inilah tugas kita bersama Waska. Kawasan melengkap. Jadi Bapak Ibu, jadi bagaimana agar betul-betul orang tua, betul-betul jadi orang tua mandiri. Inilah menjadi harapan. Saya yakin Al-Falah kelak akan kedengar gaungnya di mata dunia, menjadi orang kebanggaan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau santrinya semangat, saya yakin akan tumbuh itu. Bapak Ibu, kita lanjut masalah kematian ini Bapak Ibu. Kalau orang meninggal dunia, maka putuslah amalnya tadi, kecuali 3, betul? Iza mata nu ada main kota amalu ila min salas. Jadi 3 putus amalnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya orang kalau sudah mau meninggal itu kelihatan cirinya. Sebenarnya maaf ya, Abah kita Kiai Firdaus ini sebenarnya waktu menjelang meninggal sudah ada tanda-tandanya. Mukanya pucat, berubah-berubah, atau mungkin pandangannya itu agak kosong. Sering itu terus ngomongnya itu kayak nggak nyambung, bukan nggak nyambung, karena kita nggak nyambung, kalau dia itu akan meninggalkan. Contoh, itu jambu ya. Nanti kalau besok matang, saya nggak makan. Apa maksud dia? Oh, dia mau meninggal. Saya bawa pulang aja lah, di rumah aja. Mau meninggal di rumah. Maaf ya Bu ya, orang bagaimana ketika salatul maut itu 3 ditipu oleh setan. 1, nanya jam. Jam sabaraha, terus berpain menjelma nanya jam itu. Ya, kenapa nanya jam? Ternyata setan melihat terus jam agar dia lupa dengan sakaratul maut, tidak menyebut kalimat la ilaha. Hati-hati tuh Pak. Bisikan setan yang pertama itu adalah nanya jam. Yang kedua, memorinya datang hilang. Abah ya sahabat, Pak Taufik lain, Pak Imron. Oh Imron ya, itu hilang memorinya. Makanya bagaimana menghilangkan itu? Tadarus Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran. Karena itu akan melepaskan meteor itu sampai mati, nggak lepas dan tidak pikun. Orang aja baca Al-Quran. Jadi pikun itu 2 obatnya Bu. 1 baca Al-Quran, kedua naik sepeda atau naik motor. Naik motor, naik sepeda itu obat pikun tuh dek. Karena sepeda kan tangting, ada suara tangting, tangting kan. Rupanya ada mobil melewat, nggak ada suara ininya, mau kedengar tangting kedengar. Jadi telinga mendengar, mata lihat, itu namanya observasi kan. Mata melihat, telinga mendengar, tangan bergerak, kaki bergerak, badan ngayuh, itu sehat. Makanya naik motor, naik sepeda itu sehat. Cuma naik motor tuh ingat, kita harus nyapa orang yang duduk. Assalamualaikum. Jangan ya kita tuh sampai muncrat demunya. Motor anyar, dosa itu Bapak Ibu. Dosa Bapak Ibu. Hati-hati kan, almaru alal qaid, yang lewat kepada yang duduk, gitu loh Bapak Ibu. Jadi yang lewat kepada yang duduk. Jadi menyapa itu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu sekalian, terus apalagi tadi untuk yang agar tidak pikun, rajin baca Al-Quran, dan tadi rajin berkendaraan. Kendaraan sepeda bagus Bapak Ibu, sepeda paling sekarang di mana-mana goes sepeda. Bapak Ibu yang terobservasi dengan Islam itu siapa? Jepang tuh dek, baca dek. Jepang tuh kalau naik mobil nggak mau, dia naik kereta. Kenapa mau naik kereta? Karena dia tanpa getaran agar bisa baca. Yang dibaca apa? Kurva-kurva, rumus-rumus yang dibaca. Makanya orang Jepang tuh orang tercerdas di dunia. Tapi kalau orang yang pintar tuh Cina tuh pintar otaknya. Makanya tangannya Cina tuh pendek. Perhatikan, tangan Cina tuh pendek Bapak Ibu. Jepang hampir pendek juga. Dan kakinya, maaf ya, kalau orang Cina tuh antara pantat ke ini agak pendek, tapi kakinya agak panjang. Cina yang asli Bapak. Makanya orang imigrasi tahu betul ciri-ciri Cina asli itu Bapak Ibu. Ciri orang imigrasi wajib tahu. Karena ini WNA, WNIK, tahu dia Bapak Ibu. Jadi orang paling cerdas itu Jepang Pak. Makanya Iqra itu di Jepang. Ibu tahu nggak, orang Jepang tuh kalau punya rumah nggak pernah dikunci loh rumahnya. Nggak pernah dikunci. Jadi cuma ditutup aja. Ada kawan saya kerja sama Tuan Timoka, bukan ponaannya. Udah tuh, Iwan, kata dia ngomong Jepang nih. Ambil ke ATM saya, di belakang bantal, di dekat kasur, tapi dekat tempat lekukan ukiran. Oh iya, buka, ambil Bapak Ibu. Dan orang Jepang tuh maaf ya, nggak dikunci rumahnya, aman. Tapi kawan saya di Kemiling mau bangun rumah, udah pasang ini, bawa kayu papan, mau naikkan kap. Besoknya datang, hilang semua kayunya. Di Jepang tuh aman Pak, aman di Jepang tuh, aman betul di Jepang itu. Dan di Jepang tuh orang mau baca loh Bu, makanya naik kereta, kenapa? Dan bisa baca. Jadi orang Jepang tuh ngapalnya kurva-kurva, rumus-rumus yang dibaca, makanya cerdas orang Jepang itu. Dan Jepang kalau makan apa Pak? Cuma udang sama cumi. Sarapan pagi, udang 2, kasih cuka, makan. Cumi 2, makan. Untuk menggemukkan otak. Dia ngambil protein tinggi untuk menggemukkan otak. Coba lihat orang Indonesia.
sayurnya pecel, nasinya 3 piring, yang gemuk perutnya bukan otaknya. Makanya orang Indonesia buncit-buncit jalan itu, perutnya. Itu beda sama Jepang. Jadi bapak sekarang jadi itu. Nah bapak ibu sekarang, ketika orang mau meninggal tadi, kembali ke orang mau meninggal tadi, sebenarnya ada kata-kata yang aneh dari mulut dia, karena kita tidak paham kalau itu akan meninggal. Ada yang aneh. Dari semenjak maaf 100 hari malaikat sudah ikut terus malaikat itu sama dia. Maka kadang aneh, maaf ya bu, orang kalau sudah meninggal 3 hari bukannya berubah, pucet. Kadang-kadang cerah. Kalau dia sakit, komplikasi biasanya disehatkan dulu. Kata dokter, bapak bagaimana? Udah mau dok makan, udah juga minum obat, bapak boleh pulang, bapak sehat. Pada komplikasi itu, kata anaknya, abah boleh pulang, alhamdulillah abah sehat. Ketika dia koma, langsung meninggal. Kenapa? Untuk bagaimana dia memanipulasi data agar keluarganya betul-betul naik kebanggaannya, pada dia akan dicabut nyawanya ketika pulang. Hati-hati pak. Kalau orang komplikasi disehatkan tuh akan dicabut nyawanya dengan cara memanipulasi namanya keluarganya biar bangga dulu, pada dia itu mau meninggal. Ya bapak ibu, terus berikutnya lagi bapak ibu ya, apa tadi ketika orang ciri mau meninggal itu apa? Minimal terakhir nanti orang meninggal tuh punggung belakangnya rata, nggak ada tekukan, digelombang di perutnya. Mertua saya kemarin kan, saya mau berangkat ceramah, tapi apa mertua saya tuh gelombang perutnya itu masih sini napasnya, belum itu pak. Jadi kalau ada orang sakit ya bu, maaf ya, ada orang sakit tapi makannya masih 2 piring sekali makan, nggak mati-mati itu biasanya kayak gitu itu bapak ibu. Tapi kalau ciri orang udah dekat kepada kematian, dia sudah menolak makanan, bahkan menolak air lebih dari 3 hari, nggak ada kekuatan tenaga, itu yang anaknya tidak boleh jauh. Itu kan secara kita kan belajar syariat ya, bukan hakikat. Kalau kematian kan urusan Allah. Jadi kalau apa ciri orang semakin mendekat kepada nazak, gelombang di dada, napasnya, biji matanya udah banyak naik hitamnya, tinggal putihnya, bapak ibu. Kemudian terakhir pas mau dilepaskan napasnya, hidungnya ditarik dengan serta mencek hidungnya, atau telinganya agak ngelipat. Itu terakhir bapak ibu. Itu terakhir banget bapak ibu, itu cirinya. Jadi makanya talkinlah la ilaha. Ya, di metro nyebut bah but mati dia. Jadi jangan but lah, talkin kanan, 1 anak talkin bapak ibu. Itulah orang kalau sudah meninggal dunia, jadi talkin kanan. Jadi tugas anak yang tua talkin bapak ibu. Awas bapak ibu, siapa yang wajib masuk dalam neraka? 1 orang yang mati bunuh diri, 2 orang yang menyesatkan dari agama yang benar, dari agama Allah. Hati-hati ya bapak ibu, banyak orang menyesatkan yang ngaku nabi itu, hati-hati, tidak Allah ampunkan itu, termasuk kategori orang bunuh diri. Siapa yang wajib masuk dalam surga? Pertama adalah para nabi. Kemudian bapak ibu siapa lagi bapak ibu? Rasul, nabi, kemudian para wali yang dekat sama Allah. Terus lagi sedikit syuhada. Berikutnya lagi manusia-manusia biasa kayak kita. Tapi masuk surga, apa kata Nabi? Tapi tadi wajib masuk dalam surga itu bapak ibu, apa kata Nabi? Orang kalau ciri jarak antara kaya sama miskin aja 700 mil. Sudah habis orang miskin, baru orang kaya. Yang duluan ke surga tuh orang miskin loh bu. Makanya orang miskin tuh harus sabar betul. Ini miskin ngeluh aja bawaannya. Udah miskin ngeluh, nggak sholat, muka jelek kayak mercon. Mana Bapak Ibu? Musibah itu. Biarkan kamu miskin, sholat baik, insya Allah surga tempatnya. Allahumma amin. Nah ibu-ibu, kalau untuk ibu-ibu begini, kalau ibu-ibu sudah mendekat sakaratul apa, ciri Pak Ustadz apa udah badan lemah. Nah ibu-ibu kalau ibu sudah lemah, gula darahnya naik, diabetesnya naik terus, atau darah tingginya naik terus, cirinya bahwa ibu sudah mau mati. Ibu ngomong kasar lagi, Abah, naon, tolongnya Abah, nanti kalau nikah doi mun abi pae, bolehlah kawin doi. Tapi tinggal di kuburan abi, amun masih base, ulah kawin heulanya Bah, ada buang garing kuburan anak. Katanya bapak ibu. Gitu ibu ngomong, terus ibu besoknya panggil ponaan. Asep, kadieu. Terus naon bi? Ibi boga duit itu 7 juta, cekel ku Asep. Tapi bibi minta tolong ya, setiap saminggu 3 kali habis maghrib tolong siraman kubur bibi 2 jeriki. Ame naon bi, ame baseuh. Naon baseuh, ame adem bibi di kubur gitu. Ya udah bi, tapi ulah siap ulah berang-berangnya. Nah, dapat setnya ame berang-berang mangke kanyaon ku batur. Penting we, ame aman. Kunaon bi? Ame batur tadi ngali, ame teu bingung. Heeh. Gitu loh. Salakina sok soleh dia dari apa? Dari kampung Gunung Kasih. Nah kemana Pak? Aku kuburan, nanya ngina ibu enggak betul, nak berdoa katanya. Pada mau melihat kering apa basah kuburan itu. Parah juga orang semendo satu turun. Oh wah, anak kemana? Kuburan, nak berdoa aku dah bibi. Kalau dalam maunya ninggal, berdoa aku nih mana betul kau? Aduh, nih anaknya sampai sana. Apa dia agak kuburan? Naon gening basah kuburan.
Pada hujan tegas tilu poe. Mustajabah, barunya doa si pemajikan teh. Cenah, amin, wah selesai. Habis Jumatan di masjid apa kita nih Pak Lurah? Hah? Jamiatul Amal, sejumatan. Kata, abah kemana nanti balik? Aku murah emak. Kemudian emak, abah teh soleh geringan. Ningali bahasa apa garing? Rupanya malam Jumat baru disiram sama si Asep itu loh. Nah, cenah bahasa itu kuburan teh. Cenah balik deui Bapak Ibu. Lain-lain udah 3 tahun kan. Cenah kuburan teh bahasa wae geuningan cenah. Berarti mana nanti mustajabah doana. Kalau sudah 3 tahun suami kuburannya basah, enggak jadi kawin, lupa biasanya Pak. Lupa. Makanya ibu-ibu itulah cara tekniknya biar kuburan ibu basah terus. Ibu-ibu, rumah saya kan tanjakan. Ya Bu, rumah saya tanjakan. Istri saya nangis malam-malam. Saya kayak bangun, istri saya kan Jawa Bu. Saya ini Betawi, beserta orang Semendo. Saya ini Bu, masih saudaranya beliau itu nah. Pak siapa? Pak Mujib gitu, Pak Mujib gitu. Makanya Pak Mujib kenapa putih? Banyak tempoyak, makanya putih. Jadi rumah saya tanjakan ya Bu, tanjakan gitu kan. Oh, tanjakan, istri saya jam 2 nangis. Gitu kan, kalau kata itu sebenarnya ceguan, apa ceguan? Ceguan itu sisi dulu, kunci dalam Sunda namanya. Oh, gitu loh. Apa kecoa lepongan? Seduh. Jadi Bapak Ibu, saya kan muda, istri saya rambutnya acak-acakan, persis kayak mak lampir gitu kan. Kamu ajaran megang guling. Kata dia tuh, bisa dicekek ini. Gitu. Saya kan bangun ya Pak, kalau namanya dia Solo, tahu nggak Pak? Suku yang paling lembut di Indonesia nih, pertama di ujung 4 kategori yang paling lembut itu ternyata Bandung. Tapi Bandung kalah sama Jogja. Jogja kalah sama Tasik. Tapi Tasik akhirnya kalah sama Solo. Jadi Solo itu adalah suku yang paling lembut se-Indonesia. Harus terima orang Tasik itu. Harus terima Pak. Jadi akhirnya saya itu punya istilah Jawa. Istri saya itu Jawa, orang Solo. Makanya istri saya orang Jawa, orang Solo Bu. Saya malam ngeliat dia nangis, saya duduk aja. Terus saya bunyi kepala. Terak. Biar dia tahu, because I am get up. Biar dia tahu kalau saya bangun. Dia noleh, namanya Solo, Pak nolehnya lama betul. Tinggal kayak coba di lapisan Solo. Makanya kalau orang Solo nyetok mobil lewat itu sampai Masjid Jamiatul Amal itu. Kalau nyetoknya dari gorong-gorong sini coba. Makanya kalau orang Solo itu lembut betul Bu. Jadi saya bangun, saya bunyikan tangan, dia noleh. Waktu dia noleh saya panjangkan leher saya dengan bahasa Solo yang lembut. Apa nggak Solo bahasa itu? Apa kata orang kok? Aku nangis dewe. Aku tolong suka awet dewe. Apa Pak turu-turu ae aku nggak ganggu kok. Apa aku rumongso kok. Nangis kok awet dewe. Saya tanya lagi, kamu ada masalah sama anak? Kamu kenapa? Orang aku nangis dewe kok Pak. Apa turu ae Pak? Nggak apa-apa, tidur aja Pak. Saya nggak ganggu kok. Saya minta maaf, kata dia. Nggak apa-apa kok. Aku tolong suka awet dewe. Aku nangis dewe. Saya nangis sendiri. Saya tanya lagi, have you problem? Kamu ada masalah sama tetangga? Sama anak? Orang kok Pak. Aku nangis dewe. 3 kali saya dibilang nangis dewe. Tahu nggak Bu arti nangis dewe? Nangis sendiri. Saya angkat dagunya. Hei Jawa. Panas juga sama Jawa satunya. Makanya dia nggak tuh bertanya. Nangis. Saya bilang, kamu makanya saya tanya tuh karena kamu nangis dewe. Karena kamu nangis sendiri. Makanya saya tanya. Kalau kamu bisa nangis berdua, untuk apa aku nanya? Gila kali saya nanya kamu itu. Tanya nangis dewe, nangis dewe. Mulane kowe tak takon, mulane karena kowe nangis dewe. Nek kowe bisa nangis karo aku, kanggo apa aku takon meneh? Apa ketakon? Mungkin dia pikir bener juga, baru oleh senyum dia. Kok ini apa jane? Ini apa? Gitu loh. Panas juga sama Jawa satu itu Bapak Ibu. Sebenarnya Jawa itu parah sebenarnya, parah Bapak Ibu. Cuma casingnya yang lembut Jawa itu. Maka semenjak saya punya istri Jawa, saya nggak percaya sama orang Jawa. Biarlah Pak Samsul ninju saya nanti. Sekali-sekali saya pengen diancam sama Jawa. Jadi Bapak Ibu, setelah gitu, udah malam belum ini? Jam berapa? Belum. Udah jam 11 lewat seperempat. 7 menit lagi ya Pak, tanggung gitu. Jadi sudah kayak gitu saya bilang, kok kayaknya opo? Nangis takut, nangis apa nangis dewe. Belum sampai tak takut karena kamu nangis sendiri. Kalau kita nangis sudah berjamaah, untuk apa aku nanya?
Kamu ada apa? Apa kata? Hati saya sakit, Pak. Ibu nonton, Pak. Dari tadi, kata dia. Dari tadi saya tahu nggak, katanya. Dari jam 9 saya nangis. Kamu tuh malah tidur aja. Kata dia, saya dari tadi nangis. Aku jawab, ngapain tidak lapor? Saya bilang, aku nih Pak udah sakit, tahu nggak? Kamu udah bawa ke dokter Ibrahim sudah, dokter Ali Imran sudah, udah 7 dokter cukup. Tapi saya juga hilang, kayak pisau Pak, perih perut ini, kayak ditusuk-tusuk tuh kayak api dalam perut itu. Saya tanya, kita mau berobat kemana? Apa kata dia? Usah Pak, kok nggak usah? Saya kewajiban suami mengobati kamu, masalah anak nomor 2, sekolah anak nanti dulu. Yang penting kamu sehat. Ayo berobat. Jual kebun, jual rumah, apapun jual. Yang penting kamu berobat. Ayo, mau ke Jogja, mau ke Sarjito, kemana? Ayo kita berobat. Nggak usah Pak. Makanya saya nangis dari tadi. Aku pikirkan dia nangis itu saya kira mobil nanjak ya Bu. Kan, rupanya nangis, bukan mobil nanjak, rupanya dia nangis tuh. Orang Solo satu itu. Maka sudah gitu hanya apa? Nggak usah Pak. Makanya aku nangis nih. Ini anakku yang 2 ini. Kalau aku mati dengan siapa? Aku lihat kamu ngorok. Aku nggak yakin sama kamu. Pasti kamu kawin lagi. Mati anakku yang 2 nih Pak. Saya bilang, kamu nih mau berobat apa mau ngurusin kawin lagi? Kata dia, iya sekarang gini Pak, saya ini kalau mati nanti saya minta tolong kamu. Kalau saya mati malam ini, setelah 7 hari, malam ke-9, antarkan anak saya ke Solo. Jangan sampai ikut kamu mati kalau mama kualon. Masuk ngopo, saya minta antarkan ke Jawa. Jangan sampai ikut kamu. Saya bilang kan, ini kan kamu masalahnya sakit, kok ngurusin anak, kawin anak, ini apa kamu? Memang hanya mau benar Jawa satu ini Bapak Ibu. Udah gitu, hanya menang Pak, aku tak mujur. Saya pikir dia turun mau minum, rupanya ambil Al-Quran. Ini Pak Al-Quran. Rene kau ngatur aku, Rene tanganmu. Tangan saya dipegang, tarik. Dia ngajak salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Quran kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aku bersumpah ya Allah di atas Al-Quran ini, kalau dia suamiku mati, demi Allah aku tidak akan kawin seumur hidup. Aku nanya, what do you mean? Apa yang kau maksud? Ya kamu ngomong, kalau istriku mati, aku bersumpah tidak kawin seumur hidup. Saya tarik tangan saya jawab, males. Masa kamu mati saya nganggur selamanya? Nggak sanggup saya. Itulah hebatnya Bapak Ibu perempuan. Hebat, kalau itu tepuk tangan dong. Iya, Bu Fatimatul Zahra, buat Ibu Fatimatul Zahra, tepuk tangan. Makanya rumah tangga aman di bawah tampung istri. Bapak Ibu, Masya Allah. Sampai pagi Pak dia ngomong gini, ngomong Pak, bersumpah, males. Sampai subuh Pak ngejawab saya, males. Masa kamu, saya bilang, kamu kalau mati umur kamu berapa? Waktu itu saya ingat betul, umur saya itu 37 kayaknya. Umur dia itu baru tuh 30. Saya bilang kan, kamu umur 30, saya umur 37. Kalau aku mati umur 70, lama amat aku nganggur. Males lah kau nganggur selamanya. Teganya. Makanya rumah tangga itu tadi bagus kalau bapak mati duluan. Bagus Bapak Ibu. Kenapa? Ketika bapak meninggal, maka anak akan melihat jihad yang terbesar, mengurus ibunya. Awas Bapak Ibu. Wais Al-Qarni kan bilang, Wais, ngapa mak? Lagi apa Wais? Lagi ini, tolong mak Wais, mak pengen cebok, belum nggak ada airnya. Ya mak, sebentar cebokin maknya, kasih kayu. Waktu tahu gitu, ayo mak kita tawab. Maknya taruh, Wais ngapa? Ya agak mio. Ya lepas segitiga sekedar serbok ya mak turun dulu. Mak, udah pak kita mak, udah maknya udah gendong lagi. Taruh Wais, maknya taruh Wais pingsan. Bu, taruh sampai ini, ternyata Wais itu maaf Bapak Ibu ya, di keningnya ini keluar darah ngocor. Rupanya kuku maknya nancep, kukunya nancep gini sampai jegat gendong maknya tuh. Setelah ditaruh emaknya, dia tanya, apa sih jasa aku menggendong ibuku? Kamu menggendong ibu kamu selama haji 37 hari sampai kamu pingsan, baru sama dengan 1 tetes air susu yang kau minum ketika bayi dulu. Itu jasa ibu, gak banding-banding. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Makanya wajar surga di bawah telapak kaki ibu. Coba lihat ibu itu, beda sama bapak. Ibu tuh dikasih, bapak-bapak ada kan? Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam, bungaku melayang, kata penyanyi. Bapaknya, bapak tuh nggak mikir. Tapi coba ibu-ibu, bapak ibu di pesta besar gitu dikasih snack, ingat anak nggak ketelan, makanya bawa tas kemana pergi itu. Ibu-ibu tuh kerjanya bawa tasnya kemana pergi itu. Udah jelas pengajian haul, coba tasnya gede betul, ini maksud coba. Udah mulai haul, gede bener tasnya itu Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu tuh sering stres kalau gini. Dia pengajian, tasnya kecil, snacknya gede. Kumaha masuk ke nananya gede-gede tuh.
Kalau bapak tuh acara selesai, habis mau di depannya. Perhatikan aja kalau bapak tuh nggak pernah berhenti ngeremet tangan bapak itu. Bapak tuh kalau pengajian yang penting ada snack, ada rokok. Kalau nggak itu ngantuk kalau bapak itu. Tapi kalau ibu beda, makanya itulah kayak kewajaran ibu. Makanya anak-anakku sekalian, terutama anak almarhum ya, ngabdilah kepada ibumu. Karena ibumu adalah tempat ladang jihadmu terbesar setelah bapakmu yang tidak ada. Apa kita melakukan? Sedekah untuk bapak. Saya sedekah untuk bapak saya sedekah untuk mak bapak saya. Itu ya, as-shadaqatu alaihima, sedekah untuk mereka berdua. Apalagi ingat sama ibu bapak, baca Al-Fatihah. Itu nak. Jadi kamu mau maaf ya, mau ke kamar mandi, ingat mak, baca Al-Fatihah untuk mak. Walaupun mak masih hidup, bacakan. Itu cara anak yang saleh berkirim doa. Bapak ibu, kalau sayang pada almarhum, pertama bagi waris yang adil. Yang adil bapak ibu, laki-laki satu, perempuan separuh. Kalau hukum negara nak semua satu. Kalau laki-laki 1 juta, perempuan 1 juta juga, itu hukum negara kita nasional. Tapi kalau Islam, laki-laki 1 juta, perempuan 500.000. Anak-anak tanya sama saya, Pak Ustadz, kenapa perempuan cuma 500 Pak Ustadz? Karena perempuan kan ikut suami. Perempuan ikut suami, makanya separuh. Ikut suami. Dan kalau ikut suami biar nggak pamer sama suami. Coba contoh, kalau anak saya kawin sama anaknya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Misalnya, ceritalah anak saya laki-laki, anaknya Luhut, yang perempuan, apa katanya Luhut? Dari bapak saya ada sawah 37 hektar, rumah dan estate ada 6 di Jakarta, kemudian uang ada 37 miliar, kemudian di Medan ada lagi rumah dengan sawah hampir 32 hektar. Dulu cerita, terus bapak kamu dari Lampung ngasih apa di Gunung Kasih? Ya tanah 2 rantai. Gak ada guna kalau 2 rantai itu loh. Kalau suami di pojokan hilang nyalinya, maka suami istri nggak betah di rumah. Perempuan itu suka pamer. Makanya perempuan itu separuh. Coba ada perempuan kalau pakai gelang, kan gini terus tangannya. Makanya kalau perempuan kondangan pakai tas kuning ini jalan, nggak turun loh tangannya itu loh. Makanya saya kalau suruh panitia perkawinan stres yang ibu-ibu kalau pakai gelang ini jalan, nggak pernah mau turun tangannya itu loh. Itulah bedanya ibu dengan bapak. Jadi makanya bapak ibu sekalian, jadi itu yang kedua kata Nabi apa? Badal hajikan dia. Kalau belum haji, kalau sudah haji, anaknya tadi bagaimana tadi bisa menghubungkan silaturahmi? Siapa? Kakaknya, adiknya, ini ada Mas Ustaz Wawan, masih ada ini, masih ada. Terus, Bapak Ibu, jangan putus hubungan kepada famili, kakak beradik. Kalau sayang kepada almarhum, jangan putus. Ketiga, apa Pak Ustaz? Kalau sayang kepada almarhum, tadi badal haji Bapak Ibu ya, tapi haji sekarang payah ibu-ibu ya, daftarnya lama. Ibu tahu nggak Bu, di Lampung ini 20-24 tahun fase tunggunya. Haji itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ada berita Menteri Agama tadi minta 105 juta untuk haji tahun depan. Kayaknya haji tahun depan dari 60 ke 70 juta biaya minimal. Kayaknya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Makanya haji yang paling murah, Bapak Ibu kalau yang hadir malam ini pengen haji murah, telepon saya. Saya akan fasilitasi dari sini cuma murah Bu, 200.000 naik ojek ke Haji Menang. Itu yang paling murah itu. Bapak saya tunggulah nanti di bundaran Tugu Raden Intan. Muter 7 kali tawaf namanya. Bapak saya bawa ke Islamic Center lari-lari. Apa itu Pak Ustaz? Sa'i namanya. Selesai Bapak sa'i, saya bawa lagi ke kantor polisi, masuk dalam bundaran. Apa itu? Cukur, tahallul di kantor polisi gitu loh. Selesai Bapak tahallul, di depannya ada Alfamaret, berhenti 2 galon aqua, air zam-zam namanya. Belok kiri, Tugu Coklat, pulang ke Gunung Kasih, haji pemanggilan namanya. Selama niat haji itu, selama ada di hatinya niat haji, walaupun dia tidak berangkat, tidak kecumpuran, tidak terlaksana, tetap dia menjadi haji yang mabrur. Allahumma. Terus Bapak Ibu sekalian, terus kalau sayang pada almarhum apa? Bersihkan kuburnya. Bersihkan kuburnya. Jangan menyakiti perasaan orang tua. Terus anaknya kompak, akur anaknya. Ada apa Dek? Sini, Dek kamu udah mau nikah Dek. Gimana kita kompromi dulu gini. Itu cara kakak sama adik Bapak Ibu. Saya ini Bapak Ibu maaf ya, saya ini Betawi. Kalau makan ikut cara semendo. Makan saya ini semendo Bu. Tapi kalau adat kami ikut Lampung. Lampung itu Bapak Ibu tahu hebatnya adat Lampung. Satu, memberikan sesan lebih. Contoh ya, anak saya mau dibawa kabur sama anak beliau. Apa hebatnya Lampung? Ngasih surat. Surat dari mana? Anak beliau laki-laki ngasih uang untuk ongkos bapak saya ke tempat mempelai. Hebatnya Lampung. Itu namanya larian Bapak Ibu. Yang kedua, ketika anak saya dibawa lari ke tempat dia, pamannya di sana untuk ngangkat saya sebagai anak angkat untuk dinikah, namanya diangkon, baru nikah. Dan ketika pernikahan datang saya diangkon, nggak lama nunggu bapaknya perjanjian, dari semenjak dikasih duit bapaknya tanggal sekian ditentukan datang, kalau nggak datang boleh dinikahkan. Itu Lampung sudah benar Bapak Ibu, ngasih duit ya untuk ongkos, ngasih apa, itu ada Lampung. Di Lampung itu ada terbaik loh Pak sebenarnya. Apa hebatnya ada Lampung? Kalau besan maaf ya Pak, kalau Lampung itu kalau cucu mau kasih nama, bawakan kembang telur, bawakan lemari, bawakan mobil, lengkap Bapak Ibu. Cuma kelemahan ada Lampung satu. Sebenarnya warisan itu diserahkan sama anak yang tua, urus adik-adiknya.
Udah adiknya dewasa dibagikan setelah dia menikah, tapi kenyataannya enggak, ditelan sama yang tua. Itu aja lemahnya itu. Dan saya ini anak bungsu, itu pula masalahnya itu. Jadi gak kebagian saya itu. Makanya saya sakit hati sama kakak saya yang tua itu. Makanya siapa yang hadir malam ini yang merasa anak tua, Anda bertaubatlah dan kembali ke jalan yang benar. Anak-anak tua, di mana-mana anak tua tuh keras kepala. Kenapa? Dibela bapak. Kalau anak bungsu dibela ibu, yang kasih anak tengah mangap, nggak ada yang ngurus gitu loh. Makanya kalau ada yang pengajian tuh suka mangap, itu anak tengah, biasa kurang gizi anak tengah itu. Kalau anak bungsu itu dimanja emak, oh dimanja. Kenaon kasep, kalau gadis, kenaon gelis, tuang tak acan, sarang naon tuang nah. Kalau anak bungsu lengkap ditanya, anak tengah ada ditanya nggak? Makanya berebes anak tengah itu lah. Makanya kalau ada ibu-ibu apa punya ya, kalau ada santri sering mangap, ngecas anak tengah biasanya kayak gitu tuh. Anak tengah tuh kehilangan perhatian dari dua belah pihak dan kehilangan segala masa depannya. Anak tengah, masya Allah. Jadi makanya saya berang anak tuh dua aja lah kalau gitu, biar tua dimanja bapak, bungsu dimanja ibu. Mampus nggak ada yang nggak dimanja gitu. Tapi artinya sebagai orang tua tidak boleh memilah-milah. Ingat loh bu, nggak boleh beda-beda. Kalau orang Jawa tetap juga anak bungsu. Makanya orang Jawa biasanya rumah tempat tinggal diserahkan sama anak yang bungsu. Kalau Jawa, tapi dia nggak diomong, nggak pakai adat. Tapi itu secara batin mereka rata-rata Jawa tuh nyerahkan rumah untuk anak bungsu. Itu Bapak Ibu. Maka kalau Lampung anak tua kawinan habis-habisan Pak, jual sawah, jual kebun, walaupun besoknya langsung peceklik. Itu Lampung itu Bapak. Kalau anak Lampung tuh anak tua tuh luar biasa. Maka inilah adat, ada lebih ada kurangnya. Makanya saya berharap kalau bisa orang Gunung Kas ini kawinlah sama Lampung kayak Pak Lurah. Lampung kawin sama Sunda. Jangan Sunda sama Sunda, nggak maju-maju Pak. Ya, Sunda sama Sunda nggak maju-maju. Apalagi Semendo sama Semendo, parah itu Pak. Iya nak belading tuh. Apa kamu? Bawa lading tuh lah kawin itu. Maka kumpul Sunda sama Jawa sama ini. Jawa tuh kan lembut. Jawa, saya kan ke Jawa loh Pak. Ke Jawa itu saya lewat, nyasar kan. Tukang becak ini, lagi duduk. Melihat saya datang berdiri Pak dua-duanya. Ajen tanglet tuh Pak. Nek jalan Purwati putih nggih Pak. Dikit tengah Purwati teras mawon. Sebelah maturun nggih Pak, dua-duanya dulu. Nggih. Saya bangga loh Pak kayak di Jepang arigato. Sopan betul orang di Jogja itu. Terus saya setelah pulang dari Jogja, saya ke Kemiling, mau ceramah ke perumahan di Lampung. Rupanya sampai Kemiling, saya kelewat. Ada orang tukang ojek, orang Lampung, orang tiga. Saya lewat. Assalamualaikum, numpang tanya. Waalaikumsalam. Numpang tanya, ya bang, perumahan di Lampung nih Pak. Kelewat, baca. Tulisan tiba-tiba, baca, belajar. Kalau nggak belum apa itu paket C. Jadi saya nanya malah dibentak sama Lampung. Parah rupanya Lampung itu Bapak Ibu. Iya, kalau orang Jawa malah nyuruh saya gitu. Masya Allah Bapak Ibu, saya kan di Jawa itu Bapak Ibu pertama nikah kan masuk saya, kata istri saya, ibu pertama nikah istri saya kan Jawa. Saya nikah tuh tau nggak Bu, masih kuliah semester 7 nggak ada duit, karena saya diusir bapak saya. Tahu saya nikah saya diusir, jangan pulang. Saya di rumah tuh, saya duduk aja. Istri saya datang ke kamar, Pak, ditanya tuh sama bapak, boleh ajak ke Jawa mau apa enggak? Saya diam aja di kamar dulu aja. Dia datang ke kamar, ditanya sama bapak, mau diajak ke Jawa, mau apa enggak? Saya diam aja, balik lagi nama. Kok enggak jawab sih, saya disuruh bapak mau diajak sampai mau diajak ke Jawa, mau apa enggak? Saya jawab, siapa yang ngajak? Kayak kenapa enggak jawab, enggak punya duit. Bapak kau pulang nggak jelas pertanyaannya. Mulai aja ke Jawa, dia yang ngongkosin, baru jelas itu saya bilang itu. Oh ngomong Pak, caranya nggak duit. Ya, aku sih ngongkosi, mulai aku ngajak, aku sih ngongkosi. Coba yang jelas dari tadi selesai masalah gitu. Saya juga, makanya apa Jawa terlembut, tapi nggak jelas kadang-kadang kata-katanya kayak kumur-kumur gitu. Maka setelah ditanya apa, ya wes melu di Jawa tuh Bu, aku duduk kan. Orang di Jawa tuh kalau bawa nampan kan yang ngeson itu loh Pak, yang duduk pakai kemeja putihnya. Pak apa tuh pasang tuh? Sok ngesok dalam hatiku tuh baik ini kan gitu loh, nggak tumplak sok udah tuh istri saya ngomong, awas apa aja demek kena protokol menikah orang dangge baru nundu iya protokolnya kan lama menikah lama juga menikah jauh hati gitu. Kalau Ajinomoto lo kalau kata gitu orang dangge gitu nundu Pak silakan, hanya saya mau makan baru dari piring istri saya ngomong, awas apa mending ojo joko sing atuh-atuh emang apa sarung coba nggak boleh ngambil yang jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Di depan saya cuma sambal yang ikan belah sana, sayur belah sana, ya abang lah itu. Saya bilang kan orang warak aku
Ya Allah, Bapak Ibu, apalagi kalau Jawa ngomong niki jangan, mana yang boleh tuh jangan semua. Rupanya jangan tuh sayur Bapak Ibu. Jadi kebinekaan timbul. Jadi Bapak Ibu, makanya saya kan Betawi dapat istri Jawa. Makanya anak saya abu-abu warna kulitnya itulah Bapak Ibu. Makanya semendok kami karena sama. Tapi kalau boleh ngomong Pak Kakanda, yang paling bagus itu menantu memang Sunda. Paling bagus Sunda itu. Tepuk tangan dong buat Sunda Bapak Ibu. Makanya Pak Samsul harus nikahkan anak Pak Samsul satu dengan Sunda. Sunda tuh enak orangnya, gampang hidupnya. Buka pintu belakang hidup dia. Karena semua daun dimakan sama dia. Semua daun dimakan. Daun sintong hajar, tongtolang hajar. Daun kopi dimakan, nagas Jawa itu, Sunda itu. Makanya orang Sunda tuh pengker banget nah. Tuker-tuker dulu lah Bapak Ibu. Saya pertama nikah sama istri dikasih cenil, coba loncat sini. Itu apa sih jadi kok loncat-loncat? Ike cenil jenenge. Makan sini loncat sini. Rupanya Pak lama-lama tak gigit. Gitu loh Bapak Ibu, itulah makanya Bapak Ibu kebinekaan kita akan timbul. Jawa, Sunda, Lampung semua sama. Kalau kita mencintai mereka, kita akan sama hidup dengan mereka. Kita akan bahagia dalam lingkungan mereka. Allahumma. Inilah semoga anak-anak santri nanti bisa membaur. Saya santri kenapa ngomong begini? Saya hanya ingin menumpahkan saja karena saya jarang ketemu santri. Saya sebenarnya Ibu Nyai ya, saya pengen betul anak Al-Falah kumpulkan gitu. Saya nggak usah dipikirkan transport, nggak usah. Kumpulkan mereka yang laki-laki mau saya ajar kultum, khotbah gitu, ceramah. Yang perempuan untuk apa sih? Kultum depan ibu-ibu, terus MC, kemudian sampai ke doa. Pada waktu dia perempuan sendiri pagi misalnya perempuan hari Minggu, laki-laki sore gitu, saya mau asal konfirmasi punya ikan nomor saya ada, saya bantu Bapak. Tapi aku dikasih makan, teman pula punya aku nggak dikasih makan seharian di sini. TBC aku nggak makan itu. Jadi ongkosnya nggak usah. Ini kan mau sedekah ilmu judulnya kan, sedekah ilmu. Jadi saya berharap mudah-mudahan adik-adik di sini tuh jadi gampang gitu. Cepat ininya, cepat cepat responnya gitu, cepat. Karena hidup maaf adik-adik ya, ceramah ini kadang-kadang gampang-gampang susah. Kalau kita ceramah di orang kampung, ketika ceramah di kampus, kita kehilangan momen keilmiahannya. Kayak contoh kayak albuman gitu ya. Bapak Ibu seperti gini ya, telur itu kalau kita lihat ada ari-ari namanya kan albuman, kulit itu namanya mukosa. Kemudian ini untuk menciptakan regulasi pada telur itu, penciptanya ada pada bagian yang tokak. Kalau Ibu maaf ya, kalau Ibu ngerebus telur kan ada ruang yang kosong ya Bu, agak dikit kosong, jadi agak tokak gini. Tokak itu apa sih ngomongnya? Cekung gitu, kosong. Itu adalah ruang hampa udara untuk bisa ayam bernapas dalam cangkang telur ketika masih ari-arinya tebal. Ibu menerangkan itu, makanya Bapak Ibu kalau orang biasa ceramah di tempat ilmiah ke masyarakat juga agak canggung. Makanya kalau santri biasa menanggapi itu dengan cepat, respon dia cepat dalam ceramah dalam waktu cuma 5 menit akan bisa memberikan satu argumennya kepada mereka. Ini harapan saya. Jadi saya berharap mudah-mudahan santri di sini nanti bisa multiguna. Terus dari sini bisa menggantikan saya, menggantikan Mumuy, menggantikan siapalah. Insya Allah tepuk tangan dong buat santri Al-Falah ya. Saya berharap kita semua dan insya Allah tidak ada matinya. Semoga almarhum diberikan Allah surga yang terbaik, diberikan tempat dalam bimbingan Allah, ridho Allah, diberikan kenikmatan dijanjikan oleh Allah. Semoga Abah tetap sehat, ustaz-ustaz yang tetap sehat, adik-adiknya juga sehat, dan santri-santrinya juga menjadi kebanggaan, dan jariah terus akan berjalan untuk kita semua. Bapak Ibu ingat ya, yang namanya kita mati tidak ada yang pernah kita bawa. Harta sebanyak apapun tidak tinggalkan, betul Bu? Jabatan tinggal, anak tinggal, semua tinggal Pak. Apa yang kita anggarkan amal soleh, ayo Pak kita berlomba. Masjid makmurkan, anak belajar ngaji, bapak-bapak terus berkhidmat kepada umat. Apa yang bisa kita bantu? Bapak amal soleh, Bapak janda-janda tua tolong Pak, jangan janda muda ya Bapak, tolong janda tua tolong, pahalanya besar Bapak. Ibu-ibu juga begitu. Ibu maaf ya, perempuan tuh enak loh Bu, perempuan tuh nyapu satu debu jadi payung Ibu di padang masak. Maka saya minta Ibu nanti kalau pulang nyapu sampai subuh, jangan tidur lagi loh Bu. Apa enaknya jadi perempuan? Tahu nggak Bu perempuan tuh? Ibu-ibu itu kalau masak 1 detik Ibu berdiri besok hari Jumat masak pagi 1 detik berdiri 7 juta kebaikan diaminkan 7.000 malaikat di aras dan mendapatkan 70 gunung dari emas. Maka saya minta Ibu berdiri terus besok sampai maghrib berdiri terus di dapur itu loh. Ini masak gancang pisang, gancang anggus, subhanallah, pahala. Bapak juga gitu Pak, jadilah suami yang Bapak cari nafkah ke ladang, ke sawah, ke kantor, 1 langkah Bapak itu, insya Allah jihadnya sama dengan orang di Palestina. Allahumma amin. Dan semoga saudara kita di Palestina yang meninggal syahid, yang lain dijaga oleh Allah, semoga orang kafir yang menghancurkan Allah balas dengan kekuasaan Allah yang telah menyakiti orang tidak berdosa. Karena namanya kejahatan perang itu tidak boleh menumpas perempuan dan anak-anak dan rumah sakit, tapi semua ini sudah dilanggar mereka. Amerika yang terakhir tinggal ditunggu, mudah-mudahan akan tersentuh. Kalau sudah Amerika merasa berdosa, kalau Iran sudah bergerak, hancurlah dunia, bisa perang ketiga. Tapi inilah saatnya memikirkan, karena saudara kita banyak dizolimi di Palestina.
Bapak Ibu, ini menjadi harapan kita bersama. Jadi kalau lebih dari Allah, kalau ada kurang saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau ada penyampaian saya tidak berkenan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada acara dan gelombang yang sama. Minta maaf sedalamnya. Bapak Ibu sekalian, ada zikir terbaik, sama-sama ikuti saya. Subhanakallah Humma wa bihamdika asyhadu an la illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kata Nabi, kalau membaca itu pada penghujung majelis, maka semua hadir tempat itu tidak terkecuali akan diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Jadi terima kasih banyak atas segala kehadiran semua pihak, wali santri, wali murid semua yang sudah menyumbang juga diberikan pahala, yang sudah menyelenggarakan juga pahala. Sangat bangga, mudah-mudahan Bu Nyai tetap sehat, semua adik-adik yang berkompak 3 orang ini tetap kompak, solid, insyaallah Al-Farah di ke depan menjadi kebanggaan. Ayo terus kita bekerja dan bekerja hingga menciptakan ini tempat ini menjadi percontohan bagi tempat-tempat yang lain. Minta maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian, penyampaian tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Demikianlah tadi Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Yani Aslan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin wal hadirah, dengan berakhirnya